nama mudir lembaga Madrasah Tajwidil Quran akan disampaikan oleh beliau Ustadz Agus Ubaidillah Atsani. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para asatidz, wabil khusus Romo Kiai Haji Hasan Bisri Syamsuri wa ahli baiti. Yang saya hormati para Dewan Mufattish Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum yang kami cintai, para asatidz, para pengurus, khususipun Kepala Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Al-Ustadz Irawan beserta para staf-stafnya yang saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam acara ikhtitam atau takhtiman, wisuda takhtiman perdana Madrasah Tajwidul Quran. Saya merasa sangat bersyukur sekali karena takhtiman ini sudah lama direncanakan tapi baru terlaksana pada tahun ini. Mengingat Madrasah Tajwidul Quran itu pertama kali didirikan atas himbauan dari Romo Yai. Himbauan dari Romo Yai mengutus kepada Ustadz Kesama, diutus untuk merintis Madrasah Tajwidul Quran. Nah, Madrasah Tajwidul Quran dirintis oleh Kusama waktu itu berawal dari himbauan dari Romo Yai. Karena Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum seperti halnya dawuh Romo Yai, salah satu ciri atau ciri khusus, ciri yang dipatenkan atau ciri yang harus ada bagi para santri Tarbiyatul Ulum itu adalah 3 hal. Umumnya para santri, tapi khususnya harus ada di santri Tarbiyatul Ulum. Itu 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah adab. Jadi santri Tarbiyatul Ulum itu harus punya adab. Ya, tata kramane kudu bener. Itu santri Tarbiyatul Ulum harus, yang paling diutamakan adalah tata krama atau adab. Adab ketika dengan temannya, adab ketika dengan gurunya, adab ketika bersama kiainya. Itu yang harus ditonjolkan kepada masyarakat, ya. Adab kepada masyarakat, adab kepada siapapun. Itu harus ditonjolkan, harus menjadi ciri khusus yang khas santri Tarbiyatul Ulum. Tidak ada di santri-santri yang lain. Ya. Santri Tarbiyatul Ulum ku tengere apa? Tengere hiji, wonge tawadhu. Akhlake apik. Karo wong iku sopan. Ketemu gurune
do minggir do nyekeli manuke dhewe-dhewe. Biasanya kan ngono ya. Ketemu gurune terus minggir nduwiluk nyekeli manuke dhewe-dhewe. Iku cirine cantik terbatul biasanya ngono biasanya. Nah, itu yang sering didhawuhkan oleh Abah. Nah, itu yang pertama adalah adab. Ya, yang pertama adalah adab. Yang kedua adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu yang kedua? Ya, yang nomor 2 itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak bisa tidak, gitu ya. Tidak bisa lepas dari identitas santri. Oh, santri kok gak bisa maca Al-Qur'an ini kan ya ora santri to jenenge. Cara santri ini kan gak gak sempurna gitu ya. Santri ku minimal iku iso Al-Qur'an. Minimal macane bener. Meskipun gak hafal. Syukur-syukur hafal. Ku santri. Pertama iku adab, kedua itu apa? Al-Qur'an. Karena apa? Ketika sampai di rumah, itu yang sampai di masyarakat, sampai di hadapan banyak orang. Itu yang pertama kali dilihat adalah adabnya pasti. Yang kedua adalah ngajine. Biasanya kan kalau santri-santri kalau boyong ke rumah, itu kan biasanya disuruh apa? Deresan. Kalau Ramadan itu ya. Disuruh deresan. Itu pasti yang dinilai pertama kali adalah ngajinya. Ngajine yang pertama kali dinilai. Orang kok wong kampung, wong masyarakat itu tidak menilai maca kitabe bener apa ndak. Mubtadae macane bener apa ndak. Mubtada kok diwaca nasab ku kepiye? Gak ono masyarakat seperti itu. Ya, yang pasti yang paling utama, yang pertama kali adab, kedua pasti Al-Qur'an. Pasti itu. Ya. Ketika sampai dolan, ketika antara mungkin ada yang Mahat Ali ketika nanti Mahat Ali yang safari Ramadan itu di desa pelosok, pasti yang dinilai adalah pertama kali maca Al-Qur'an nih. Mau santri. Ya. Itu Al-Qur'an. Ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 baru kitab kuning. Maca kitabe. Mergo nek wis nek masyarakat adabe apik, maca Al-Qur'an apik, terus didadekno panutan, dadekno imam, didadekno kiai. Ketika dadi kiai, ditakoki masalah hukum. Takoki masalah hukum, buka kitab iki lho wonten kitabe. Macane ngene. Ya. Iku terakhir. Tapi 3 ciri itu harus ada melekat pada santri secara umum. Ya, yang pertama adab, kedua Al-Qur'an. Oleh karena itu, kenapa Romoyo itu menghimbau kepada Gus Amak waktu itu untuk merintis madrasah Tajwidul Quran. Itu dulu berdiri tahun berapa, Gus? 2000 berapa, Pak? 17. 2017 dirintis. Waktu itu ya hanya Gus Amak waktu itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya Gus Amak sendirian untuk merintis madrasah Tajwidul Quran. Sampai setelah 2017 sampai sekarang baru perdana ini ada takhtiman atau ikhtitam, wisuda. Ini sangat menyenangkan, sangat membanggakan sekali ketika malam hari ini perdana bisa mengadakan wisuda takhtiman. Karena sangat penting ya, Al-Qur'an itu sangat penting karena apa? Karena yang paling setelah adab yang paling dilihat oleh masyarakat kepada santri itu pasti Al-Qur'annya, tidak ada yang lain. Ya. Ketika sampai tanya hukum itu urusan nomor piro biasanya. Hukum itu biasanya kalau masyarakat tanya hukum itu nek wis di masalah sik. Sebelum ada masalah gak bakal tak hukum. Biasanya masyarakat itu. Masyarakat terjerat pinjol. Ya. Pinjol bingung, pinjaman online bingung terus akhirnya takok nang kiai, hukumnya pinjol bagaimana, yai? Lagi takok hukumnya. Karena apa? Karena terjerat kasus. Ya. Terus ono wong sing duwe anaknya pacaran. Ya, anaknya pacaran, naudzubillah, terus hamil, luar nikah. Terus takok hukumnya ngeten pripun yai? Anak ini ki anak sing nok jero kandungan luar nikah ini
hukumnya nasabe milu sopo. Itu gak mungkin masyarakat tanya seperti itu kalau tidak punya masalah itu. Pasti tanya. Tiba-tiba sampean mulai ditakoi. Bet Alfiah nomor 10 opo wasanane? Orang arah. Ya. Ya, liraf iwan nabi wajarina sholah terus no, orang mungkin. Ya. Terusnya bagaimana? Awali ke piye? Ayo bab i'rab atau bab hal. Nadumani ke piye Alfiah? Gak mungkin ditanyakan seperti itu. Pasti yang dinilai pertama kali adalah adab, kedua Al-Qur'an. Itulah kenapa pentingnya santri itu kudu iso moco Al-Qur'an. Gak cuma iso tapi bener. Ya. Tapi bener. Nah, Madrasah Tajwidul Quran Pondok Pesantren Baitul Ulum ini mengunggulkan apa? Mengunggulkan dalam tadqiqil ulum fi ilmi tajwid atau tadqiqil apa? Tadqiqu ulumi tajwid atau memperdalam dalam hal ilmu tajwid. Karena apa? Karena ketika saya belajar, mohon maaf ya, non sewu, ketika saya belajar ngaji Al-Quran di TPQ, saya kira dengan segala hormat, saya kira sampai dikatakan qori handal internasional gak mungkin kalau sampai hanya lulusan TPQ. Hanya lulusan TPQ. Sampai lulus TPQ terus sampai menang juara moco Al-Quran nasional, apalagi internasional, gak mungkin. Karena apa? Karena dengan segala hormat, karena MTQ itu adalah buat MTQ apa? Di TPQ biasanya di Indonesia rata-rata itu belajar membaca, bukan tadqiqil ulum, memperdalam keilmuan ya, memperdalam keilmuan tajwid. Makanya MTQ itu dibuat tidak hanya untuk bisa membaca Al-Quran, tapi memperdalam ilmu tajwid atau ilmu Al-Quran dalam makhrajnya, dalam bacaannya, ya. Tajwidnya itu dipelajari semuanya, memperdalam. Nah, setelah sampean ini, yang peserta wisuda ini, ya, peserta wisuda ini, setelah wisuda takhtim ini, sebenarnya masih ada jenjang selanjutnya. Jadi saya harap yang sudah wisuda, yang baru wisuda terus rabi, ada enggak ini? Baru wisuda terus rabi, umpama wisuda, walah aku MTQ wis bar, aku tak kira adabku wis apik, Al-Qur'an ku wis apik, aku berabi wae lah gitu. Gitu ya. Umpama ono gitu ya, kabar barangkali ada siapa? Pak Sabab ya. Sama Pak Ubed. Setelah di sini terus rabi umpama. Nah, sebenarnya itu masih ada jenjang selanjutnya. Jenjang selanjutnya itu apa? Itu qiraah sab'ah. Ya, qiraah sab'ah. Jadi saya himbau nanti ketika sudah selesai di rumah, barangkali ada waktu untuk setoran qiraah sab'ah kembali ke sini, dipersilakan. Ya, mumpung atau barangkali sampai yang masih ada di sini pengen qiraah sab'ah, dipersilakan. Ya, karena saya sama Gus Ama ini baru program untuk qiraah sab'ah, tapi belum selesai. Baru mau mulai. Ya belum selesai, baru mau mulai. Ya. Itu untuk apa? Karena ilmu Al-Quran itu sangat luas sekali. Ya, ilmu Al-Quran itu sangat luas sekali. Bahkan sampai hanya lagi mempelajari waqaf ibtidak saja itu butuh pembahasan yang sangat panjang sekali. Ada salah satu kitab ulama, kitab karangan ulama yang menjelaskan tentang waqaf ibtidak, itu tebalnya itu sampai kalau nggak salah 14 jilid, hanya menjelaskan waqaf ibtidak, belum menjelaskan tajwid, belum menjelaskan makhraj, baru menjelaskan waqaf ibtidak. Ini karena sangat luasnya ilmu Al-Quran. Nah, kalau sampai melihat seperti itu, maka Al-Quran itu memang butuh waktunya sangat lama belajar itu. Butuh waktu yang sangat lama. Tidak bisa sampai 3 tahun terus sampai selesai. Ya kalau sampai memang diberikan karunia fadl oleh Allah terus sampai bisa selesai, iso wae, ada saja. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja atau apalagi yang jarang melebu, apalagi ketika melebu turu, nah, sampai kapan? Sampai benar-benar
iso memperdalam ngalim jadi qurra, ya. Sampai kapan? Ya. Jadi untuk mempelajari Al-Quran itu butuh dedikasi yang sangat tinggi, butuh butuh kesemangatan, butuh kesungguhan yang luar biasa. Ini baru binadzur loh, ya. Yang bilogai baru satu, ya bilogai baru satu yang hatam. Yang lain binadzur. Dari sekian banyak binadzur yang baru lulus setelah sekian tahun, baru berapa ini? 12. Nah ini berarti kan kesungguhannya kan berarti kan kurang, atau saking kerasannya di madrasah tajwidul Quran mungkin. Aku gak pengen wisuda sik, aku kangen aku. Aku sik kerasan nang tajwidul Quran mergo diulang karo Pak Aat umpama. Pak Aat wonge apian kok. Aku nek turu gak tau digugah. Dikemuli aku. Mungkin ada yang seperti itu mungkin, ya. Tapi Al-Qur'an itu benar, ya. Karena Al-Qur'an itu adalah salah satu ciri yang benar-benar dilihat oleh masyarakat. Itu Al-Qur'annya. Maka sampean harus benar-benar kudu mempunyai kesemangatan yang sangat tinggi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak hanya wong maca angel, apalagi ngapalno. Ya, tapi karena keanggelan itu, karena keunikan Al-Qur'an yang susah dibaca, makanya Allah itu memberikan ganjaran double kanggo wong sing maca Al-Qur'an, kangelan tapi sik gelem tetep maca Al-Qur'an, ganjaran double. Karena saking istimewanya Al-Qur'an. Jadi gak apa-apa umpama di sini, makanya kalau sampean melihat madrasah tajwidul Quran itu sebenarnya unik. Uniknya apa? Kita tidak pandang bulu. Berbeda halnya dengan madrasah yang lain. Maksudnya tidak pandang bulu. Di sini sampean lihat yang wisuda itu ada yang asatid baru wisuda ada. Ada yang belum asatid juga wisuda bareng dari hiji. Itu menunjukkan apa? Al-Qur'an itu kita di madrasah tajwidul Quran itu tidak pandang bulu entek. Nek meskipun pondok masih sudah asatid, tapi ngaji ini urung bener. Ya urung wisuda. Belum bisa dikatakan bener ngaji ini meskipun sudah asatid. Lah, kalau sampean itu mempunyai potensi ngaji ini bener, ya justru karek penake, sampean karek restoran selesai, nang wisuda selesai sampean jadi asatid. Ya, bisa jadi asatid. Tapi kalau sampean jadi asatid urung karuan, kalau sampean ngajine Al-Qur'an urung bener ya urung karuan iso milu wisuda. Karena memang patokannya adalah ngajine bener apa ndak. Ya. Sampean kalau melihat ada yang dongkol atau ada yang kawak di kelas sanawiyah sampai 1 tahun, 2 tahun. Ada enggak di sini? Kelas sanawiyah orang munggah-munggah kelas sanawiyah wae. Ya. Ada banyak. Dulu Gosama itu ibtida itu 3 tahun. Tak ceritani sampean. Gosama itu dulu di Lirboyo ibtida mengulang sampai 3 tahun. Gosama itu dulu, mohon maaf Gus, ini saya ceritakan. Barangkali nanti bisa menceritakan diri sendiri juga. Dulu itu katanya beliau tuh pernah cerita bahwasannya di Lirboyo itu ngaji selama sampai tidak sampai 3 tahun. Sebenarnya sudah mau dinaikkan sama asatidnya, tapi ketika di sanawiyah ternyata sanawiyah angel. Aku rumongso iso, aku medun meneh wae lah. Nah, rumongso urung iso, akhirnya mudun wae. Nah di sini ora diunggah-unggahno mokel. Aku tidak ora diunggah-unggahno. Atau sanawiyah ora diunggah-unggahno ora diunggah-unggahno aliyah. Serasa mlebu sisan. Ono to ora? Ada enggak? Banyak tak kira. Ya. Jangan seperti itu, karena apa? Karena memang Al-Qur'an memang seperti itu. Ya, Al-Qur'an itu memang seperti itu. Kanjeng Nabi wae isih setoran, ya. Kanjeng Nabi saja itu menjelang wafat pada Ramadan sebelum beliau wafat. Itu adalah setoran terakhir kepada malaikat Jibril. Padahal Kanjeng Nabi itu ya hafal toh. Ya, Kanjeng Nabi kan wong
Beliau kan wong sing apal, cara diarani ketika Kanjeng Sayyidina malaikat Jibril memberikan wahyu, Kanjeng Nabi kan langsung hafal. Ayatnya gimana? Fala tansa illa masya Allah. Muhammad kuwi ora bakal lali kecuali Gusti Allah yang menghendaki. Jadi Kanjeng Nabi itu hafalnya kuat sekali. Kecuali Allah memang menghendaki lupa. Ya. Kecuali Allah menghendaki lupa. Itu surat apa? Surat Al-A'la ya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu yang wis hafalannya kuat wae isek setoran kepada malaikat Jibril. Ya, apalagi kita hafale ora ya, ngaji binadzur ngaji ini bener wae ora, lancar wae ora. Wong karuan macane diwaca kola itu panjang diwaca pendek. Terus karuan diwaca loh, ya. Isek salah. Ya. Kalau sudah tahu seperti itu, kok isek angel mlebu madrasah tajwidul Quran, isek angel belajar, isek moh-mohan, isek males. Ya, itu harus dihilangkan. Madrasah tajwidul Quran itu tidak pandang bulu siapapun. Ini menunjukkan saya sangat apresiasi sekali. Di sini ada asatid yang baru wisuda, ya karena memang baru bisa mengadakan tahun ini. Tapi bisa bareng karo murid dhewe, gitu. Bareng wisudane bareng karo murid dhewe. Itu menunjukkan apa? Ya menunjukkan karena tidak ada semuanya setara. Ya, semua itu sama. Mau ngajine apik meskipun urung asatid ya diunggahno. Ya diwisuda. Asatid telah tapi kalau ngajine urung bener ya urung wisuda. Ya, penguruslah kalau belum itu ya urung wisuda. Maka jangan kecil hati atau jangan putus asa dalam mempelajari Al-Qur'an. Sampai orang hafalno wae lho. Ya. Yang di sini ini ya kan mayoritas kan gak menghafalkan, hanya binadzur. Ya, karep maca wae apa angel itu. Nah, itu pelajaran Al-Qur'an ya. Jadi saya harap dengan adanya wisuda takhtiman Madrasah Tajwidul Quran yang perdana ini, yang pertama ini akan menjadikan pemicu atau menjadikan kesemangatan bagi kita ya dalam mempelajari Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu adalah nomor 2 dari 3 ciri santri Tarbiyatul Ulum. Yang pertama adab, kedua Al-Quran, yang ketiga baru kitab. Itu harus ditanamkan ya. Minimal ngaji ini benar, minimal sampean sudah khatam. Nah, apalagi dengan apresiasi pada malam hari ini kepada yang sudah khatam, yang sudah adalah pemberian sanad. Ya, pemberian sanad yang dibacakan oleh beliau Al-Ustadz Agus Said Hamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Ahlul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Meningkat pada butir acara selanjutnya, yakni Tartilul Quran yang akan dibacakan oleh Khotimil Quran, Lembaga Madrasah Tajwidil Quran, Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Pekuwon. Kepadanya disilahkan.
ومقلدي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة قرآننا من معجزات المصطفى محمد
wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbahu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabirun
بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صدق الله العظيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي عالم الأمة بالقرآن والحكمة وبالعلوم والأعمال بأهل البدر يا الله. إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepadanya disampaikan terima kasih. Meningkat pada butir acara selanjutnya, yakni meningkat pada butir acara yang ditunggu-tunggu, yakni prosesi wisuda takhtimil Quran Lembaga Madrasah Tajwidil Quran yang akan dipandu oleh Akhi Nafiddin Muhammad Nasril Amri. Kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man anzala 'alaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamal Qur'an. Amma ba'du. Janabal mufakhamin, segenap dan masyayikh Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Pakuan yang kami taati. Beliau Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Bisri Syamsuri. Beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Nur Mumayyizatun. Yang kami hormati segenap dan mufattish Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Pakuan. Beliau Al-Mukarram Ustadz Agus Said Hamadullah. Beliau Ustadz Agus Ubaidillah As'ad Sani. Beliau Ustadz Agus Misbahuddin Thalithi. Beliau Ustadz Agus Nur Ilham Rahmani. Hadirin tamu undangan dan santri Tarbiyatul Ulum yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan prosesi wisuda tahtiman Al-Quran Madrasah Tajwidil Quran Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Pakuan. Dimohon kepada seluruh khotimin untuk mempersiapkan diri. Dimohon kepada beliau Agus Said Hamadullah untuk menaiki panggung kehormatan. Dan kepada beliau Ustadz Agus Ubaidillah As'ad Sani untuk menaiki panggung kehormatan guna mendampingi prosesi wisuda. Prosesi wisuda tahtiman Al-Quran Madrasah Tajwidil Quran angkatan pertama Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Pakuan. Khotimin yang pertama atas nama Ustadz Ahmad Khairus Syabab, putra dari Bapak almarhum Sukimin, dengan alamat Sumber Girang, Kedongadem, Bojonegoro. Khotimin selanjutnya atas nama Ustadz Ubaidillah, putra dari Bapak Khairuddin, dengan alamat Grogol, Kapetakan, Cirebon. Allahumma arhamna bil Qur'an. Khotimin selanjutnya atas nama Ustadz Ahmad Mukharrazin, putra dari Bapak Sutikno, dengan alamat Karangtinoto, Rengel, Tuban. Khotimin selanjutnya atas nama Ustadz Muhammad Farihin, putra dari Bapak Ahmad Hashim, dengan alamat Sukorejo, Bojonegoro, Bojonegoro. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Khotimin selanjutnya atas nama Ustadz Solahuddin, putra dari Bapak Nur Yaman, dengan alamat Bojong Kulon, Susukan, Cirebon. Khotimin selanjutnya atas nama Ustadz Muhammad Imam Mahmudi, putra dari Bapak Juwari, dengan alamat Pekuwon, Rengel, Tuban. Khotimin selanjutnya atas nama Muhammad Abidullah Alin, putra dari Bapak Abdul Khair, dengan alamat Kandangan, Trucok, Bojonegoro. waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Khotimin selanjutnya atas nama Ahmad Ridhol Mahbubi, putra dari Bapak Solihin, dengan alamat Semlaran, Malo, Bojonegoro. Khotimin selanjutnya atas nama Naim Musyahad, putra dari Bapak Muhammad Ni'am, dengan alamat Semlaran, Malo, Bojonegoro. Ya Rabbal Alamin, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana. Khotimin selanjutnya atas nama Muhammad Totok Saputro, putra dari Bapak Darim, dengan alamat Sukosewu, Bojonegoro. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna min. Khotimin yang terakhir atas nama Muhammad Maximilianus La'ali Al-Mabruk, putra dari Bapak Muhammad Toha, dengan alamat Kebun Danas, Pusaka Jaya, Subang. Dengan segala hormat kepada beliau, Ustadz Agus Ubaidillah As-Adsani diperkenankan meninggalkan panggung. Demikian proses wisuda tahtiman Al-Quran Madrasah Tajwidil Quran Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum Pekuwon. Kami selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala ucapan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil mannan alladzi i'tamadna alaihi wastanadna ilaihi bil Qur'an fihi al hidayatu wal bayan linufarriqa bainal haqqi wal butlan wa an'amana bi ni'matil iman wastafaina mimman yaqra'u kalamar rahman wa salatuhu wa salamuhu daiman ala sayyidina Muhammadin afsahil lisan al-qa'il khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa ala alihi dhawil mahabbati war raihan wa ashabihi dhawil adalati wal ihsan. Hadratul kurama dumateng alim ulama khususipun dumateng panjenenganipun Romo Yai Hasan Bisri Samsuri, Ibu Nyai Nur Mumayyizatun, segenap jajaran mufattisin Pondok Pesantren Tarbiyatul Ulum, Kusopah, Kusubet, Kusopah, Kusemi yang mungkin bisa hadir atau mungkin belum bisa hadir, segenap pengurus pondok dan juga jajaran pengurus Madrasah Tajwidil Quran yang saya cintai, dan tak lupa kepada para khotimin yang alhamdulillah setelah kurang lebih 6-7 tahun. Dulu yang saya kader itu kira-kira jumlahnya ada 11 orang ketika pertama kali, sekarang juga jumlahnya 11. Oh, jumlahnya 11 tapi orangnya beda. Banyak yang sudah gugur. Belum gugur sih, masih punya kesempatan ya. Masih punya kesempatan. Belum selesai lebih tepatnya. Semoga kehatamannya teman-teman khotimin ini dapatkan berkah. Sebenarnya yang nanti akan mau idhoh itu Romo Yai Hasan Bisri Samsuri. Akan tapi beliau dari punika kirang sehat, jadi akhirnya nggih kula ingkang makili. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya siang malam yang penuh barokah ini, karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang membumikan Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ini menjadi inspirasi oleh teman-teman yang lain. Salawat serta salam kepada kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita telah mengukuhkan diri bahwa kita itu memang orang-orang yang betul-betul punya istinad langsung mutasil kepada Kanjeng Nabi. Amin amin Allahumma amin. Semoga istinad kita kepada Kanjeng Nabi itu bukan hanya sekedar istinad secara zahir, tapi juga secara batin. Istinad kita kepada beliau bukan hanya di dunia, tapi nanti juga sampai ke akhirat. Kita sama-sama masuk jannatullah bersama beliau. Amin amin Allahumma amin. Syafaat beliau.
Yang ketiga kalinya sebelum pembacaan sanad, saya ingin cerita nyinggung dawuhnya Gus Ubed tadi. Saya koreksi dikit ya. Jadi bukan kok 3 tahun, kelamaan 3 tahun itu. Lebih tepatnya 4 semester. Jadi saya kalau di sini Gus Ubed itu kan di Pondok Lirboyo itu kan ngajinya Quran langsung di Qodran, langsung tahafudz. Kalau saya kan binadhar di Lirboyo itu ada 3 jenjang. Pertama 4 jenjang lebih tepatnya. Ada jenjang jet tempur, kemudian jenjang lanjutannya ibtidaiyah sepertinya di sini, sanawiyah, nanti tingkat aliyah. Sama persis yang ada di sini. Ya ada penambahan, ada pengurangan lah. Cuman yang jelas di sana itu yang mucal itu syarat utamanya adalah sudah khotimin. Kalau di sini itu darurat. Masih banyak asatid sebenarnya yang belum takhtiman tapi sudah jadi ustadz. Bahkan mudirnya sendiri baru khotimin tadi. Pak Sabab, terus Pak Ubed, Pak Farihin itu orang-orang yang pertama kali saya saya kader untuk membumikan Al-Quran sesuai dengan apa yang saya pelajari dari guru-guru saya. Jadi saya mondok ke Lirboyo itu tahun 2004. Saya itu sebelum ke Lirboyo tahun 98, kira-kira masih kelas umur 7 tahun, itu mondok di Senori. Pertama kali bisa membaca Quran itu ya di Senori itu. Tahu alif ba ta itu yang di Senori. Saya masih ingat guru saya namanya Pak Jono, Pak Mujib, sama akhir-akhir itu ada Pak Supriyadi yang sekarang berganti nama menjadi Pak Fakih, sama Pak Sodik. Pak Sodik itu orang Sanding Rowo. Sekarang masih ngabdi di sana kalau tidak salah, di Senori. Saya ngaji di sana ya seperti sampean ngaji di TPQ biasa, jilid gitu ya. Dan saya di sana belum sempat sampai khataman Quran di Senori itu belum pernah. Karena memang tidak dijenjangkan seperti di sini. Pokoknya ngaji gitu. Yang jelas saya di Senori itu sudah sampai Al-Quran, nggak tahu juz berapa dulu. Dan setahu saya itu saya rasa ya, GR kan enggak apa-apa ya. Saya merasa itu satu kelas itu, satu angkatan saya itu yang paling fasih itu sak pondok itu saya kayaknya. Jujur li. Rasanya kayak yang paling fasih itu saya. Jadi saya bisa mentahkikkan perbedaan satu huruf dengan yang lainnya. Menurut saya, dengan tanpa teori ya, jelas saya, oh kalau ghain itu gini, kalau ghain itu seperti ini, itu ya di Senori itu. Kemudian tahun 2004 saya ke Lirboyo, terus di Lirboyo yang nganterin namanya Pak Arifin Taraban, yang sekarang jadi asatid di Madrasah Diniyah Samsuriah. Beliau itu nganterin saya ke sana, kemudian sanjang salah satu pesennya itu, sampean di sini harus ikut murotil. Istilahnya di sana tuh MMQ itu murotil, kudu melok murotil. Ini maaf tuh. Pesannya cuma itu saja. Kemudian saya akhirnya ikut ngaji. Saya bareng tuh 3 orang dari kamar. Jadi kalau saya melihat di Lirboyo itu, kamar saya dengan ngaji ibtidaiyah pagi di sana itu kalau jalan kira-kira setengah kilo. Kalau jalan kira-kira setengah kilo lah kurang lebih, 500 meteran. Pagi-pagi subuh-subuh itu harus bangun adzan itu, kalau enggak gitu ketinggalan. Nanti lebih dari jam 6 pagi, setengah 6
itu kalau tidak salah sudah ditutup, itu nggak boleh masuk. Kalaupun datang suruh push up dulu atau gimana lah dulu zaman semua. Alhamdulillah ketika itu saya sama 3 orang, yang satu namanya Pak Yakin mana? Ngurwan, yang dari dosen Mahat Ali. Kedua namanya Imam Mursalin. Imam Mursalin ini sekarang udah di Kiai di Kudus. Terus saya. Semester pertama berangkat gitu ya. Saya masih tes masuk kelas 4 ibtidaiyah Julumiyah di Lirboyo. Ketika pertama kali saya masuk itu, salah satu guru saya namanya Pak Mufid Maulana itu disuruh maju, suruh baca Fatihah. Ya saya tak baca lah, Fatihah masa nggak hafal, nggak baca itu aja. Nggak dibenerin, nggak diapain. Saya lihat bacaan sampean masih jelek, belum bagus. Sampean ikut murotil ya? Oh nggih Pak, saya sudah ikut. Ketika itu sudah ikut, sudah bagus, lanjutin. Jadi yang koreksi pertama saya ngaji Quran itu ya itu. Nah, kalau sampean lihat di Lirboyo, yang pernah ke Lirboyo, itu kamar saya itu ada di blok B, kemudian tempat ngajinya itu kira-kira setengah kilo di Masjid Al-Hasan. Al-Hasan dekat dengan Aula Muktamar, itu jauh. Sampai jalannya itu kayak waktu hujan itu banjir. Ketika itu masih banjir. Itu banjir-banjir, dingin-dingin, ya pokoknya berangkat aja. Semester pertama masih rajin saya, setiap hari tidak pernah kosong, berangkat terus gitu ya. Ngaji di sana itu ada yang berbeda. Kenapa? Karena Ustadz dulu saya namanya Ustadz Darman, sekarang kalau nggak salah di Lampung atau di mana beliau namanya, Ustadz Darman. Beliau ahli qori seperti Pak Abbas gitu, Pak Abbas itu, persis seperti itu. Cuma ngaji Quran, sehingga kalau murotal itu enak. Murotal itu membawa suasana masjid itu kayak mau miber gitu loh. Kalau perasaan saya itu, kalau beliau baca kemudian diikutkan kelas satu masjid itu, rasanya bulu kuduk itu naik semua, terus kayak miber gitu rasanya. Perasaan saya gitu ya. Murotal itu wah seru pokoknya. Itu adalah masa-masa yang saya rindukan ketika itu. Kemudian saya ngomong sama satu semester saya ikut ujian, ternyata dari 3 orang itu yang nggak lulus cuma saya. Kenapa? Saya nggak ngapalin ya. Saya bacanya mungkin bisa menirukan Ustadz. Nah itu ya. Saya rasa dulu itu kalau di Senori itu adalah saya yang paling fasih. Kalau di situ itu semuanya dibongkar total. Saya baru tahu goin itu nggak ada ngoroknya itu di situ. Goin itu kan ya kayak khok itu ya. Sampai sadar nggak kalau dulu masih kecil itu kalau goin pasti ada ngoroknya ya. Go gitu kan ya. Ya, saya juga gitu dulu. Tak kira yang betul itu. Ternyata di sana salah. Dulu membedain dot sama dha itu sering ketukar. Dot sama dha. Kalau sin sama shot itu memang bisa bedain, tapi ya cara membedainya juga kurang tepat ketika itu. Jadi kalau membaca dal itu ya alhamdulillah. Nah, gitu masih gitu. Itu saya rasa dulu itu paling nan. Kemudian kalau saya baca alhamdulillah masih salahin, oh salah. Sing bener sing dhisik aku. Akhirnya beliau ditalkin, dal itu dah. Ditalkin ini, saya di depannya talkin dah. Nah, posisi gigi di sini, dah gitu. Sampai seperti itu. Ditalkin setiap hari. Karena saya nggak lulus, sehingga semester 2 saya ikut lagi. Cuma sudah mulai nakal ini. Jangan ditiru ya. Berangkat tidak. Kemudian kalau di Lirboyo dulu itu ujian MMQ itu setelah ujian
pondok. Jadi madrasah MHM itu anggap saja tanggal 27 Rajab itu sudah selesai ujian. Nah, MTQ itu ujiannya di tanggal 1, 2, 3. Jadi kalau mau ujian di akhir tahun, kan ujiannya di Syawal, di Mulud sama akhir tahun. Jadi di akhir tahun harus nunggu kira-kira 4 hari setelah ujian. Kalau di Lirboyo dulu itu kemarin ujian sudah bebas, boleh pulang. Enggak ikut akhrusan enggak apa-apa. Sekarang sudah wajib ikut akhrusan. Kalau dulu enggak apa-apa, mau pulang boleh pulang. Ternyata setelah saya itu sudah kangen rumah, mulai nakal ini, kangen rumah. Waktunya ujian saya nggak ikut. Sebenarnya kalau ikut ujian pasti lulus lah, tapi saya nggak ikut. Pulang saya. Syawal baru balik lagi. Akhirnya ibtidak lagi. Ya kan? Ibtidak lagi 3 kali, Gus. 3 semester. Itu yang resmi. Setelah Mulud itu ini kelas 5 ibtidaiyah itu di Lirboyo saya masih ikut sampai Mulud. Jadi setelah Mulud itu saya ikut ujian dan lulus. Alhamdulillahnya lulus. Nggak tahu kenapa. Saya rasa dulu kok perasaan masih sama ya. Jadi Mulud di kelas 5 sama kelas 4 itu tak rasa itu sama saja. Saya masih belum hafal-hafal amat. Tapi lulus. Apa mungkin wah nyempeti moto gitu ini pindah sanawiyah. Setelah itu saya stuck tidak ikut ngaji karena di Lirboyo itu dulu MMQ nggak wajib, nggak tahu sekarang ya. MMQ nggak wajib, saya stuck nggak ikut. Akhirnya saya tapi tingkat ibtidaiyah di Lirboyo itu harus tetap ikut ngaji Quran. Saya akhirnya ikut ngaji Quran di Serambi Masjid Lirboyo. Di sana itu dibatasi. Ngaji Quran itu, jadi satu kelompok itu ada kuponnya. Kalau kupon itu habis tidak bisa udah. Ngapunten Pak niki pun telas. Ngapunten Kang niki napa daftarnya sudah telas. Jadi kan kupon yang digunakan untuk daftar ulang itu apa nengarane? Biodata. Nulis itu kan bayarnya berapa dan seterusnya. Itu terbatas. Satu kelompok itu enggak boleh lebih dari 15. Ya alhamdulillah saya dapat terus. Jadi umpama Syawal itu kira-kira masih semangat-semangat ada 200 orang yang ikut ujian mungkin kira-kira ya 100-an. Enggak sampai banyak orang. Saya lulus kemudian enggak ikut ngaji sampai sanawiyah lagi. Sanawiyah masuk Alfiyah 2. Ini saya ketika pertama kali ikut MMQ itu punya niat saya ingin bawa MMQ itu ke Tarbiyatul Ulum. Saya masih pertama kali di Lirboyo itu MMQ ini harus dibawa pulang. Cuman akhirnya di sanawiyah saya ikutkan lagi. Ketika masuk sanawiyah itu gurunya galak-galak. Gurunya galak-galak. Enggak pernah ngomong. Jadi kalau setoran gini, kalau dibenerin 1, 2 kali gini, kok masih dibiarin sampai selesai, baru mau minta kan ada tanda tangannya itu ya, absensi. Mau minta salaman itu didiemin gini. Terus saya memikir salah saya apa gitu ya. Saya salahnya apa gitu. Udah mundur. Terus besoknya ada yang terus hari besoknya setoran lagi itu bentak-bentak saya. Wah. Saya masih ingat namanya Pak Turohin. Itu pasti kalau beliau itu kan juga asatid ya. Kita ketemu yuk, Kang, monggo, biasa di kamar atau ketemu di jalan, ketemu orang biasanya apa? Tapi kalau dimasuk madrasah itu modenya sudah beda. Kayak customnya sudah berubah gitu ya, bajunya, mimik mukanya, enggak dilihat orangnya, lihat gini tok, wajahnya mencereng pasti gitu. Jadi horor, ngaji itu horor dulu tuh. Apalagi kalau masuk ke di Lirboyo itu kalau mau masuk dulu, ketika masuk ke tingkat aliyah itu kan ada persiapan masuk aliyah ya.
Itu kan setoran lagi, yang disetorkan dari ibtidaiyah sanawiyah kan disetorkan lagi. Tapi dulu zaman awal-awal saya itu setorannya sama Mbak Maftuh langsung. Kemudian akhir-akhir dilanjutkan oleh putra mantu beliau Pak Munhamir. Terus akhir-akhir asatid sepuh. Saya masih ingat itu ya. Jadi saya nggak menangi setoran langsung sama beliau ketika sanawiyah itu. Sebenarnya kalau mau langsung kemarin mesti ngatasi, cuman saya ketika masuk itu sudah ganti, bukan Pak Munhamir lagi. Karena horor itu saya memutuskan balik ke ibtidak lagi lah. Saya ke ibtidak lagi, terus masuk satu kelas yang mana ketika setoran itu saya nggak pernah disalahin. Kayaknya nggak pernah disalahin. Nggak, karena sudah 3 kali Kang D, saya ibtidaiyah sudah 3 kali, jadi sudah ngelotok lah ibaratnya, maksud 3 kali gak ngelotok ya. Jadi dia apa-apain itu sudah bener semua, nggak ada yang salahin. Ketika sampai mestinya tengah sanawiyah Kang, nggih Pak, kula pun mboten nderek ujian. Kenapa? Karena sudah sanawiyah sebenarnya. Nah kenapa mboten nderek sanawiyah langsung? Kalau Gus Ubed katanya tadi muji-muji, katanya pingin belum merasa bisa, lebih tepatnya karena takut aja. Horor karena masuk sanawi di sana itu. Asatidnya itu galak-galak gitu ya. Kalau saya melihat ngaji pertama saya masih awal-awal di yang setoran sama saya, yang pernah tak kaploki dulu siapa ya? Pernah awal-awal masih seperti itu. Hawanya emosi kan. Ngaji Quran itu hawanya emosi. Pingin kusubet aja yang lemah lembut aja. Saya itu rasanya kalau saya betul-betul masih ibtidaiyah itu atau sanawiyah itu rasanya pengen dibandem, rasanya angel mentok, nah gitu. Jadi rasanya seperti itu. Jadi malam ya, mohon maaf ya kalau nanti yang jenengan ternyata belum lulus karena itu ya. Saya mohon maaf. Tidak apa-apa. Di Lirboyo. Menurut cerita ketika saya sudah masih di Lirboyo, Mbah Yai Maftuh Basul Birri almarhum itu beliau masih setoran Quran sama Kiai Sinten. Jadi selama seminggu sekali atau berapa itu sowan pada Mbah Yai siapa masih setoran. Padahal beliau santri ini seamban-amban. Dan beliau itu posisi ngaji qiraah sab'ah itu posisinya sudah mutro, sudah punya putra berapa gitu, setoran selama beberapa bulan sekali ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya kurang tahu saya mana, Magelang atau gimana. Qiraah sab'ahnya beliau. Itu saking, jadi umur itu bukan umur menikah apalagi Pak. Itu bukan halangan untuk ngaji. Dan saya buktikan dulu bahwa ngaji di sini dari awal itu enggak pandang bulu. Sampean senajan udah pengurus, ya belum pernah ngaji sama saya, ya ngaji dulu sampai akhir, nggak mungkin lah beri sanad langsung. Akhirnya ketika itu sudah mulai masif, terinspirasilah kakak-kakak kelas, termasuk Pak Mukhrozin ini kakak kelas, bukan kader saya. Jadi kalau saya dulu ngader itu mulai angkatannya Pak Sabab, ya Pak Sabab sama Pak Ubed. Pak Mukhrozin itu kakak kelasnya, jadi saya tidak orang-orang yang saya jamah, karena saya tahu teman-teman yang sudah tua-tua kurang motivasi sudah. Motivasinya antara nih Gramason gitu. Motivasinya sudah Gramason semua, jadi repot. Mau bentuknya itu repot. Ini yang tamat-tamat muhadharah awal aja. Tapi ternyata semangat ngaji itu mempengaruhi teman-teman yang lebih senior, termasuk juga Pak. Ketika itu yang ikut yang Pak Zainal. Akhir-akhir Pak Zainal tanyai, katanya sudah pernah dapat sanad juga, katanya sebelum ke sini sudah pernah ikut ngaji di sana. Sanadnya Al-Qur'an juga. Terus Pak Mukhrozin, siapa lagi? Banyak kok dulu. Pak Oril juga. Siapa lagi? Pak XYUD. Oh, itu setoran sama saya dulu. Ya akhir-akhir ada Pak Put juga kalau ada salah Pak Put, tapi minta karena sudah mau kenaan minta private.
Termasuk Pak Irawan juga, Pak Irawan. Oh iya, Pak Irawan termasuk yang pernah tak ibal-ibal dulu. Nggak tahu sudah sampai juz berapa Pak sekarang? Juz 15. Semoga segera selesai ya. Dari awal saya sudah tidak memandang bulu. Siapapun yang mau ngaji ya mulai dari bidaiyah. Saya melihat di MTQ PPMQ yang ada di Lirboyo itu dari pondok manapun yang masuk ke sana kayak ya mungkin entah dari Demak dari mana yang setoran lagi ke sana itu kayak balani dari awal lagi Gus ya. Itu bayar dari awal lagi, enggak apa-apa. Karena memang di sana penekanannya agak berbeda dengan penekanan-penekanan di kitab-kitab di pondok-pondok yang lain. Nah, satu hal yang membanggakan diri saya adalah saya tuh belum pernah punya kesempatan seperti jenengan-jenengan ikut khotibin di Lirboyo. Karena sebelum saya bisa ikut khotibin, saya keduluan tamat Lirboyo, kemudian pulang. Di rumah sudah repot dengan hal-hal yang ada di sini, kemudian belum sempat menghatamkan Quran. Akhirnya suatu ketika ada mbak-mbak itu pingin ngapal Quran, kemudian sowan sama Romunya, bah, kula pengen ngapalaken Quran. Oh iya nduk, tak semak dewi, beliau dewa gitu. Wes ndak apa-apa. Sampeyan pengen ngapalo, sampeyan ku tak semak dewi dawuhnya gitu. Oke, saya dengar itu, udah, oke, kayaknya beliau mau buka tahfidz ini. Sudah Syawal ternyata kumpul ada 4 orang, saya ingat saya. Ada 4 orang. 4 orang ini setoran Syawal itu ketika mau ngaji, tiba-tiba saya ditimbali sama Abah. Mak, sampean yang nyemak ya. Sampean yang nyemak mbak-mbak ya. Waduh, saya itu setelah itu merasa berdosa. Kenapa? Saya belum sempat khotimin di Lirboyo. Secara materi sudah masuk semua. Secara prinsip-prinsip cara ngajarnya, cara belajarnya itu sudah masuk ke diri saya. Sudah paham saya, caranya ngulang itu sudah paham. Tapi untuk memahamkan hal itu ngulang itu belum pede. Kenapa? Belum punya sanad. Tapi karena itu sudah perintah dari beliau, ya sudah saya semak. Kemudian akhirnya karena rasa malu yang sangat tinggi itu sehingga saya sowan Romo Maftuh Bastul Biri ketika itu, dan itu interaksi langsung saya pertama kali dengan beliau. Sowan Mbah Yai, kula niki santri Lirboyo MHM lulus tahun 2013. Itu kalau tidak salah tahun 2016 ya, 2016. Saya sowan sama beliau. Kula niki teng dalem kedapuk wonten lare-lare ingkang badhe ngapalaken kula kenyemak ya. Tapi kula ngajine Quran dereng selesai. Ya gitu ya. Nah, biyen sampai juz pira? Lebih juz 6 ya. Oh, lho sik oke. Ya oke, setoran sik golek ustaz kono ya. Nggih, Yai. Salam. Salaman sama beliau, sudah di sini kan. Saya cari ustaz yang mudah. Jangan sampai ketemu Pak Durrohim lagi nih, saya bahaya nih. Saya cari ustaz yang mudah, yang adik kelas saya lah ya. Akhirnya ketemu salah satu ustaz itu. Setoran itu saya kayak moyoi, ustaz, ini kok nggak khatam-khatam, saya nggak menikah ini ustaz. Ketika belum menikah ya. Pripun, harus segera nih ustaz. Oh iya boleh, nggak apa-apa. Akhirnya setiap 1 minggu sekali saya datang sowan ke sana, setoran 2 juz. 1 juz sudah mulai lancar. 2 juz. Jadi terus di sini dulu, sana setoran lagi sampai selesai. Setelah selesai saya sama ya udah. Nah ini
ijazah napa pripun? Sowan dulu. Saya sowan sama Mbak Yai. Izinkan alhamdulillah Yai setelah hampir 10 bulan. 10 bulan sampai 12 bulan saya sowan sama beliau. Oh, iki sing winane setoran urung selesai kok ya. Nggih, Yai. Kok masih ingat ternyata sama saya, beliau. Jadi itu kenangan saya langsung sanjangan sama beliau. Nah, wis mari sampun Yai. Terus piye? Terus piye ya? Ketika itu, nggih niku Yai nyuwun sanad Yai. Oh, ngono ya. Nah, kono golek ning kantor njaluk sanad gitu. Akhirnya saya sudah diberi izin untuk minta sanad dan saya sudah ngomong sama Ustadz. Sampai sekarang sanad itu belum saya ambil. Tapi saya sudah diijazahi kan, sudah diberikan sehingga saya sebenarnya menulis ini itu sudah sah secara, tapi ijazahnya belum ada. Mau ngurus sampai sekarang masih ustaz saya sudah nggak ada di sana, jadi nggak ada buktinya. Kalau di Lirboyo itu kalau sudah lulus tingkat sanawiyah itu ada kartu, yang mana kartu itu ada tanda tangan ustadznya, gitu Bos ya. Nah itu saya setoran nggak pakai kartu, ini masalahnya. Kartu saya sudah hilang. Jadi akhirnya ya saya sama beliau itu belum sempat membuat itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting doanya dan itisolnya dengan beliau. Saya harap ya seperti yang didawahkan Gus Ubed tadi, bahwa ada 3 hal yang sangat dominan yang menjadi ciri khas pondok pesantren ini. Pertama akhlakul karimah, kedua apa? Al-Quran. Yang ketiga ngaji kitab kuning. Saya memang nggak muluk-muluk sampai ke pondok, menjadi pondok tahfidz sendiri itu saya nggak muluk-muluk. Kalau saya ya, Gus Ubed beda, nanti Gus Ubed nanti mungkin bisa. Kalau saya pribadi bisa membawa MMQ atau cara ngaji yang bersanad mutasil dengan jenabi, terus bisa memberikan sanad itu kepada jenengan, itu sudah cukup bagi saya. Saya diberi kesempatan oleh Allah menjadi bagian dari mata rantai tersalurnya Al-Quran kepada diri-diri jenengan. Itu sudah menjadi kebanggaan, sudah menjadi hal yang membahagiakan saya. Karena terulung sewu, ada beberapa teman-teman saya yang sudah dapat khotimin, sudah dapat ijazah ini, ijazahnya resmi MMQ, tanda tangan beliau, sanadnya mutasil. Itu yang nggak ada yang bisa menerapkan MMQ ala ngaji maftuh di daerah mereka masing-masing. Karena tantangannya sangat sulit di masyarakat, itu tantangannya sulit sekali. Semua orang punya masalah sendiri-sendiri. Walaupun kalau nisbatnya di Pakuwon ini punya masalahnya juga berbeda dengan di Lirboyo, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu walaupun sampai 7 tahun, akhirnya madrasah Tajwidul Quran ini bisa membuktikan eksistensinya, bahwa masalah yang ada itu bukan menjadi sebuah halangan, tapi malah pemicu untuk berkembang. Jadi saya pernah cerita bahwa coro umbawa ngaji untuk sanate itu mestinya teman-teman saya itu yang lebih dominan. Suatu ketika ada teman-teman alumni sini, hafid juga. Alumni sini hafid, kemudian kondo, cerita di kawasannya itu ada sekarang bertebaran pondok-pondok tahfidz. Dan dia komentarnya gini, ini pondok-pondok niku sanate piye Gus, niku kok wong-wong dedem buka pondok tahfidz, buka pondok tahfidz iku dunung apa ora, iku nangko ngajine ra sembarangan, sanate kondi. Jadi banyak yang mempertanyakan hal itu. Saya tanya balik, sampean yang hafid kemana? Sampean yang punya sanad mutasil kemana selama ini? Kok sampai menjadi orang-orang yang setengah-setengah itu? Kok jadi
yang mendirikan pondok tahfidz itu kok malah orang-orang seperti kok gak sampean kemana saja? Kalau saya nggak mempermasalahkan, nggak apa-apa, silakan. Urusan sanad, urusan dewe. Tapi kalau pendidikan. Kalau saya. Jadi saya menyayangkan ada banyak hufaz yang secara kemampuan, secara hafalan, secara sanad sudah punya, tapi malah nggak begitu kiprah di masyarakat. Nah untuk itu saya pesan saya yang khotimin, sebisa mungkin apa yang sampai dapat di sini ini harus ditularkan. Apapun yang sampai dapat dari tajwidul Quran, minimal sama anakmu sendiri, minimal wih. Biar ketersambungan ini terus berlanjut sampai akhir zaman. Dan sampean menjadi salah satu orang-orang yang dijadikan Allah sebagai mata rantai tersambungnya Al-Quran. Gitu. Bahwa tajwidul Quran itu ke rumah-rumah sampean, ke daerah-daerah sampean. Enggak apa-apa. Engko dianggap pede men ngaji binadzur wae kok buka madrasah. Nah sampeannya hafid kemana? Bertanya gitu ya. Kemana selama ini? Jadi saya nggak setuju dengan hal itu. Oke, untuk mempersingkat waktu sudah panjang ya, kok dipersingkat sudah terlalu panjang. Saya bacakan sanad ini. Sanad Yai Maftuh itu ada 2, saya ingat saya. Bentar, saya cek. Ada 2 versi, cuman saya pakai yang ini. Jadi Yai Maftuh Bastul Birri, saya ngaji di madrasah MMQ-nya Yai Maftuh Bastul Birri. Yai Maftuh itu pernah ngaji sama Kiai Ahmad Munawir Kerapia. Terus pernah ngaji juga sama Kiai Nawawi Abdul Aziz. Nah, Kiai Nawawi Abdul Aziz itu muridnya Mbah Yai Arwani Kudus. Ya. Nah, Mbah Yai Ahmad Munawir itu putu kalau salah, putu atau putra dari Mbah Yai Muhammad Munawir. Jadi ada di kapal itu ada Mbah Yai Muhammad Munawir, ada yang Ahmad Munawir. Kalau yang Ahmad Munawir itu kalau nggak salah putranya beliau. Jadi Kiai Ahmad Munawir dari Kiai Abdul Qadir Munawir, terus dari Kiai Muhammad Munawir. Nah, yang dari Kiai Abdul Aziz, Yai Nawawi Abdul Aziz itu dari Kiai Muhammad Arwani, Yai Muhammad Arwani dari Muhammad Munawir. Jadi secara itisol sama. Dan ini menjadi sanad umumnya orang Jawa itu punya sanad rata-rata nginduknya ke Krapyak, kalau nggak ke Krapyak ke Kudus. Kalau ke Kudus pasti ke Krapyak karena nanti Mbah Yai Arwani itu putra murid dari Yai Muhammad Munawir. Saya bacakan ada 2 versi. Kalau jenengan lihat dari Krapyak dan juga dari Yambu itu sanadnya agak berbeda. Ya. Saya pakai yang di Krapyak karena yang lebih sepuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannanil ladzi i'tamadna alaihi wastanadna ilaihi bil Qur'an. Fihi al-hidayatu wal bayan linufarriqu bainal haqqi wal butlan wa an'amana bi ni'matil iman. Wastafaina mimman yaqra'u kalaman rahman. Wassalatu wassalamuhu daiman ala sayyidina Muhammadin as-sahih lisan. Al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa ala alihi dzawil mahabbati war raihan wa ashabihi dzawil adalati wal ihsan. Amma ba'du fa aqulu wa ana 'abdun fakir ila rahmatil ghafuri.
Sa'id Hamdullah Alhamduri. Qad hadara ilayya al-walad al-mubarak. Konco-konco yang ada sini. Wa qara'a alayya al-Qur'ana haqqa tilawatihi fil madrasati tajwidil Qur'an lil ma'hadid dini tarbiyatul ulum Pagwon Rengel Tuban. Mim awalil Fatihati ila akhiril Qur'anil azim. Bi qiraati Asim an riwayati Hafsin bin tariqi Ubaid ibn Sobah an-Nahsyali. Wa ajaztuhum ay yaqra'a wa ay yuqri'a bima talaqqa minni kama talaqqaituhu min syekhi Kiai Maftuh bin Bastul Birri Al-Hajj Lirboyo wa huwa min Kiai Ahmad Munawir Al-Jogjawi min Kiai Abdul Qadir bin Muhammad Munawir min Kiai Muhammad Munawir Al-Jogjawi min Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati min Syekh Ismail Bastaini min Syekh Ahmad bin Abdurrahman Ar-Rashidi min Syekh Mustafa bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Izmiri min Syekh Ahmad Al-Hijazi min Syekh Ali bin Sulaiman bin Abdullah Al-Mansuri min Syekh Sultan bin Ahmad Al-Mazzahi min Syekh Saifuddin bin Athaillah Al-Fadali min Syekh Sahadah Al-Yamani min Syekh Nasiruddin Muhammad bin Salim At-Tabalawi min Syekh Zakaria Al-Ansari min Syekh Shihabuddin Ahmad bin Asad Al-Amyudi min Syekh Muhammad Al-Jazari min Syekh Abdurrahman Al-Wasiti Al-Misri Al-Baghdadi min Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Khaliq Al-Misri min Syekh Ali bin Abi Suja min Syekh Ali bin Suja Al-Hashimi Al-Abbashi Al-Misri min Syekh Abu Muhammad Al-Qasim Asy-Syatibi min Syekh Ali bin Hudail Al-Balnisi min Syekh Abu Dawud Sulaiman bin Najah min Syekh Abu Umar Usman Ad-Dani min Syekh Abul Hasan Tahir Ibnu Ghalbun min Syekh Ali bin Muhammad Al-Hashimi min Syekh Ahmad bin Sahal Al-Asnani min Syekh Abdul Ubaid Ibnu Sobah An-Nahsyali min Imam Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi min Imam Asim bin Abi Najud Al-Kufi minal Imam Abu Abdullah minal Imam Abu Abdurrahman Abdullah bin Hubab As-Sulami Al-Kufi minas Sayyidina Utsman min Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Abi Ka'b wa Sayyidina Zaid bin Thabit wa Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud kulluhum min Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Wa huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz la ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wa usi nafsi wa auladil mubarak bihadhil ijazah bitaqwallah wa du'a li wa li jamil masyayikh wa lil muslimin fi sirri wal a'lan wa arju Allah ay yaj'alana mimman yastawjibu syafa'atal Qur'an amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafil mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azim sultanik. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa la jasadi fil ajsad wa la kubur. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin wa arwah wa jasadi wa asad. Allahumma ja'al malakan khasatan lis-salamati sihhatin wa afiyatin zahiran badinan fi
كل حال من مدد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأجدادنا وشيخنا وجميع ما ذكر اسمائهم خصوصا إلى حضرة السلام اللهم يا الله يا ربي أنت مقصودنا ورزقنا يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اتفق إرادتك وقدرتنا قدرتك كي تحصل إرادتي وقدرتي اللهم اجعل وأنا وإرادتنا قدرة معلقة منك يا الله وتشوفا المسيرة وعاني ظاهرا باطنا في الدنيا يا الله يا ربي اللهم اجعل دعانا وإرادتنا قدرة معلقة ظاهرا وباطنا في الدنيا والدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة niku ingkang saged kula aturaken mugi-mugi rencang-rencang sing khotimin niki saged nerusaken napa ingkang sudah diperjuangkan para masyayikh bisa meneruskan sanad itu ila yaumil qiyamah amin amin Allahumma amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka purna sudah acara prosesi wisuda Lembaga Madrasah Tajwidil Quran tanpa aral dan rintangan yang berarti. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul musta'an ala ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada para mukhotimin untuk berfoto bersama.